Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Gusti Amalia Indriani NPM 251040405, Hidayati Soliha Jamil 251040353, Lia Febriani 251040191, Rindu Ayu Chandra 251040148, Ranti Sukmadiantika 20510400384. Di sini kami membahas tentang fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan analisis peluang pokok atau BEP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi penerimaan. Jadi, fungsi penerimaan sebuah perusahaan dari hasil penjualan barangnya merupakan fungsi dari jumlah yang dijual atau dihasilkan. Rumusnya yaitu R sama dengan Q kali P sama dengan F dalam kurung Q. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Soalnya, harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan senilai 200 per unit. Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan ini. Pertanyaannya, berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit? Cara menyelesaikannya, yang pertama masukin dulu rumusnya. Apa rumusnya? Rumusnya R sama dengan Q dikali P. Yang pertama kita masukin dulu Q. Q berapa? Q 350. Dapat dari mana 350? Dapat dari, tadi kan pertanyaannya, berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit. Berarti Q-nya 350 unit. Yang selanjutnya kita masukin Pi-nya. Pi-nya 200. Dapat dari mana 200? Tadi kan pertanyaannya harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan senilai 200 per unit. Berarti di sini udah sangat jelas kalau Pi-nya sama dengan 200. Jadi 350 dikali 200 sama dengan 70.000 rupiah. Sebagaimana di sini telah dijelaskan di grafiknya. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari fungsi biaya. Fungsi biaya sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada biaya total. Biaya total adalah jumlah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh input produksi. Biaya total merupakan penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel perusahaan. Yang kedua ada biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu unit produk. Biaya rata-rata merupakan penjumlahan biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Yang ketiga ada biaya marginal. Biaya marginal merupakan tambahan biaya yang ditanggung oleh perusahaan karena perusahaan menambah kapasitas produksinya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ranti Diantika. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi biaya. Misalkan, contoh dari fungsi biaya berbunyi seperti ini. Sebuah pabrik sandal dengan merek idaman mempunyai biaya tetap sejumlah 1 juta. Lalu, biaya untuk membuat sebuah sandal adalah 500 rupiah. Apabila sandal tersebut dijual dengan harga 1.000, maka tentukan fungsi biaya total dan fungsi biaya variabel. Jadi di sini yang ditanyakan adalah dua poin ya. Nah, kita ketahui dari soal tersebut bahwa FC senilai 1 juta dan VC senilai 500, sedangkan Q senilai 1.000. Yang pertama kita cari adalah fungsi biaya variabel atau VC. VC yang dicari dengan berupa mengalihkan harga modal atau harga awal dengan harga jual. Yakni kalau dari soal ini kita mengalihkan 500 dengan 1.000 yang menghasilkan 500.000. Jadi VC di sini nilainya adalah 500.000. Lalu kita cari poin selanjutnya yakni fungsi biaya total atau C. Rumus C adalah V
VC ditambah VC. FC ditambah VC. FC senilai 1 juta ditambah VC yang kita cari sebelumnya. Jadi VC yang senilai 1 juta tersebut ditambahkan dengan 500.000 dari hasil VC yang kita cari sebelumnya. Jadi C adalah senilai 1.500.000. Baiklah, masuk ke dalam materi yang terakhir, yakni materi mengenai analisis peluang pokok atau BIP yang akan dijelaskan oleh saya, Lia Febriani. Jadi, apakah itu analisis peluang pokok atau BIP? Nah, analisis peluang pokok atau analisis impas atau break-even analysis adalah merupakan teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya, laba, dan volume penjualan atau cost profit volume sales. Biaya yang diperhitungkan di situ adalah biaya total yang terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Keadaan break even atau profit sama dengan 0 itu sendiri terjadi apabila R sama dengan 0. Jadi perusahaan tidak memperoleh keuntungan dan tidak pula mengalami kerugian. Untuk contoh soalnya, yakni diketahui C sama dengan 20.000 ditambah 100 Ki dan R-nya sama dengan 200 Ki. Yang ditanyakan adalah berapakah tingkat produksi BIP dan apa yang terjadi pada saat produksi sebanyak 400 unit. Nah, untuk menyelesaikannya kita menggunakan rumus V sama dengan R dikurang C. Jadi BIP yakni V sama dengan 0, maka R dikurang C sama dengan 0. R sama dengan C. Jadi 200 Ki sama dengan 20.000 ditambah 100 Ki. 100 Ki sama dengan 20.000. Jadi Ki sama dengan 200. Untuk menjawab soal yang keduanya, yakni apa yang terjadi pada saat produksi sebanyak 400 unit, yaitu dengan jika Ki sama dengan 400, maka R sama dengan 200 dikali 400, hasilnya adalah 80.000. Dan C sama dengan 20.000 ditambah 100 dikali 400, hasilnya adalah 60.000. Jadi nilai akhirnya adalah keuntungan sama dengan V sama dengan R dikurang C. Jadi 80.000 dikurang 60.000, hasilnya adalah 20.000. Mungkin itulah materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.